Tidak mungkin seorang wah mau membenarkan joget-jogetan, nyanyi-nyanyian yang tidak ada unsur Islami sedikit pun, yang penuh dengan kemaksiatan. Itu tidak mungkin akan lahir dari sikap beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita simak video berikut ini. Ini gendang, ini piano, ini gitar, ini biola, ini trompet. Ini namanya alat musik. Kalau ada yang bilang ini alat syair, kayaknya harus balik ke SD lagi. Apakah elok seorang ustadz, seorang yang dinisbahkan sebagai seorang ustadz, mengatakan seperti itu ketika hendak menjatuhkan argumen dari ustadz-ustadz yang lain? Kita tahu bahwa memang Ustadz Hidayat mengatakan syair itu adalah musik. Tapi tidak begini juga cara kita untuk menjatuhkan orang lain. Memang kita harus mengakui Ustadz Hidayat salah dalam hal ini. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya? Tahukah engkau para pemusik itu, umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu. Utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Namun, walaupun begitu, kita bisa membenarkan ketika yang dimaksud oleh beliau adalah semua yang mengandung irama-irama tertentu itu disebut musik. Namun di sini beliau benar. Bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Nggak pakai penyair. Oh, itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya Asy-Syu'ara. Tayyib, kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Jadi ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Oh enggak, saya yang di sini. Jadi itu, jadi inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini gak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi, seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam. Dan tidak mungkin seorang wah mau membenarkan joget-jogetan, nyanyi-nyanyian yang tidak ada unsur Islami sedikit pun, yang penuh dengan kemaksiatan. Itu tidak mungkin akan lahir dari sikap beliau. Jadi coba kita perhatikan komentar-komentar berikut ini. Manalah mungkin orang gara-gara mendengar ceramah Ustadz Hidayat tiba-tiba mereka meninggalkan sholat, meninggalkan amal ibadah, lalu berleha-leha dengan musik. Bahkan bisa dipastikan orang-orang yang terlena dengan musik, orang-orang yang sibuk seperti yang komentar bawah ini, mereka itu tidak pernah mendengar ceramah Ustadz Hidayat, walaupun yang membahas tentang musik. Lagian Ustadz Hidayat tidak pernah menghalalkan musik, termasuk musik yang disebut dalam komentar ini
Bukan berarti ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan musik ada yang halal, ada yang haram, bukan berarti beliau menganjurkan orang untuk bermusik dan meninggalkan amal ibadah. Tapi beliau mengajak umat untuk bisa memilah-milah ketika memberi sikap hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Jadi bukan berarti ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan Hasan bin Sabit itu adalah pemusik Rasulullah, maksudnya adalah sahabat Rasulullah yang main gitar, yang main drum dan sebagainya. Tapi beliau bermaksud bahwa penyair-penyair itu bisa disebut sebagai pemusik dengan alasan-alasan tertentu seperti yang sudah beliau jelaskan sebelum-sebelumnya. Begitu juga ketika beliau menerjemahkan surah Asy-Syu'ara itu sebagai para pemusik, bukan berarti beliau mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surat para pemusik, tapi bisa diterjemahkan sebagai para pemusik. Maksudnya bukan para pemusik seperti yang kita pahami, mereka tampil di panggung dengan gaya tertentu, meninggalkan sholat dan sebagainya. Tapi maksudnya adalah para pemusik itu yang dimaksud oleh beliau adalah para penyair. Karena kalau kita simak video beliau mengatakan bahwa orang yang bersenandung dengan irama-irama tertentu, maka bisa disebut sebagai para pemusik. Jadi ketika kita nggak suka dengan seseorang ustadz, maka jangan sampai begitu cara kita menyalahkannya, menyesatkannya, menjatuhkannya. Tapi pilihlah dengan cara-cara yang bijak. Memang selama ini dari kelompok tertentu dari umat ini, ada yang sudah mentahzir beliau dari sejak dahulu dan menemukan kesempatan emas untuk menjatuhkan beliau ketika beliau menyebutkan surah Asy-Syu'ara itu sebagai surat para pemusik. Jadi ketika beliau salah dalam hal ini, maka hal tersebut yang kita koreksi. Kalau beliau salah dalam hal yang lain yang kita koreksi. Begitu juga dengan para pengikut beliau. Jangan pernah menganggap seseorang itu selalu benar. Pasti ada salahnya. Cuman di dalam Islam kita diajak untuk selalu bersikap berlapang dada. Ketika kita bukan bagian dari jamaah beliau, ketika mendapati kesalahan-kesalahan dari Ustadz Adi Hidayat, tidak perlu terlalu ngegas dalam menyalahkannya. Begitu juga ketika kita berada dalam jamaah beliau, kita tidak perlu fanatik buta dalam membela beliau. Semoga ada penjelasan lebih detail dari beliau tentang apa-apa yang telah beliau jelaskan tentang musik. Kita juga bisa membandingkan dengan pendapat-pendapat ustadz lain sehingga kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam bab ini. Jadi kita harus bijaksana melihat ketika seseorang mengatakan atau berpendapat tentang sesuatu masalah. Jangan langsung menjudge bahwa Ustadz Adi Hidayat telah menghalalkan musik, sesuatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah. Jangan langsung kita mengatakan kalau ada orang yang meninggalkan sholat, kalau ada orang yang melalaikan ibadah gara-gara pendapat Ustadz Adi Hidayat, maka beliau wajib bertanggung jawab. Karena tentu beliau tidak akan pernah membenarkan hal-hal yang demikian. Ketika beliau mengatakan ini boleh, bukan berarti semua yang berkaitan dengan itu boleh. Jadi itu harus dipahami dengan baik. Demikian karena udah hujan, kita akhiri. Semoga kita bisa selalu berlapang dada, kita bisa menerima perbedaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.